Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alhamdulilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wa bi habibi wa tanajjalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala asrafil kainat wa sayyidis sadat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa alim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syabina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliq bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam siang hari ini kita datang pada hadir di tempat haul Kanjeng Eyang Jimat Sosrokusumo. Mudah-mudahan kita semua, kedatangan kita, kehadiran kita di tempat ini tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala dan dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan tidak akan bangkit dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosanya. Amin. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, karena ini banyak dari guru-guru kita atau ustadz dari Jakarta, dari Palembang, kemudian dari Malang, dari Bandung, dari Jambi. Ya, karena waktunya saya minta para habaib untuk menyiapkan waktunya, bukan kita membatasi, cukup 25 menit, 4 orang dari 1 jam. Mudah-mudahan semuanya adil. Adil. Nanti kalau baca maulid nanti jam 2 pulangnya. Jadi kita untuk pertama yang mengisi tausiah adalah Habib Muhammad Habib Soleh bin Muhammad Al-Habsyi dari Jakarta. Mudah-mudahan yang jauh-jauh tidak disiapkan oleh Allah. Yang pakai ongkos banyak dibalas rezekinya oleh Allah. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, disampaikan segala hajat-hajatnya, hajatil dunya bil maisarah wa hajatil ukhra bil maghfirah. Amin ya Rabbal. Kita mendapatkan curahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan mendapatkan barokah dari orang tua-tua kita, guru-guru kita, khususnya yang hari ini di haul yaitu Kanjeng Jimat. Amin ya Rabbal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesulitan manusia dari zaman dahulu mengungkapkan bagaimana hakikat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesulitan, semuanya kesulitan. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, wa illa fa anna tu'ribul aqlam an syu'uni khairil anam. Bagaimana pena bisa mengungkapkan hakikat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah hari ini kita peringati maulidnya. Amin. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kubahan syair yang beliau melainkan disebutkan,
fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada akhlak yang bagus, tidak ada perangai yang cakep kecuali mengambil dari sumbernya, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Busiri beliau mengatakan juga di dalam kubahan syairnya, wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idami fa inna fadla rasulillah laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Segala sesuatu yang bagus nisbahkanlah kepada Rasulullah. Wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin, dari segala sesuatu yang mulia nisbahkanlah kepada Rasulullah. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min idami, dari segala sesuatu yang agung nisbahkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun, karena kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada batasnya. Fayuk riba anhu natikun bifami, untuk diutarakan dengan kata-kata nggak bisa kata-kata mengutarakan hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengandai-andai, lau nasabat qadrahu ayatuhu idaman ahyasmuhu hina yun'adari sarrimami. Andai kata, bila mana, jikalau Allah tunjukkan kebesaran Rasulullah SAW di muka bumi ini dengan disebut nama Rasulullah, maka akan bangkitlah tulang belulang yang sudah rapuh. Lau nasabat qadrahu ayatuhu idaman ahyasmuhu hina yun'adari sarrimami. Allahumma salli wa sallim wa barik, Allahumma salli wa sallim wa barik, Allahumma salli wa sallim wa barik. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu selawat dibalas sama Allah. Antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang mukmin Rasulullah maha pengasih dan maha penyayang. Namanya Allah Afuwun jalla jalaluh. Nama ini diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afuwun sallallahu alaihi wasallam, maha pemaaf. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nama Allah subhanahu wa ta'ala Jabbarun jalla jalaluh, maha digdaya. Allah subhanahu wa ta'ala, nama ini diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabbarun sallallahu alaihi wasallam, digdaya ataupun tegas, maha tegas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maha tegas. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan, lau anna Fatimah sarakat laqattu yadaha. Andai kata Sayyidatuna Fatimah anaknya mencuri, akan aku potong tangannya. Wahasyalillah, ini tak mungkin akan terjadi. Tetapi Rasulullah mengandai-andai, lau anna Fatimah sarakat laqattu yadaha. Jabbarun sallallahu alaihi wasallam, maha tegas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengambil dari nama Allah, Allah berikan kepadanya. Ketegasan ini diambil oleh beberapa sahabat, di antaranya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang patuh sekali kepada orang tuanya. Disebutkan di dalam sejarah, di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, begitu juga di dalam kitab At-Tarikh Ibnu Athir. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang yang paling patuh kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya, namanya Amnah. Waktu Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya belum masuk Islam. Kemudian Sa'ad bin Waqqas masuk Islam, ibunya ngambek. Tahu ngambek? Apa maksudnya itu apa? Nesu. Karena dia orang Jawa nesu. Ibunya nesu. Paham? Ibunya nesu, ngambek. Nesu, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau berteduh dari matahari. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas jenenge Hamnah, belum masuk Islam. Kemudian Hamnah ngambek, Hamnah nggak mau
makan, nggak mau minum, nggak mau berlindung dari matahari, sampai anaknya datang kepadanya. Namanya Sa'd bin Abi Waqqas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Sa'd bin Abi Waqqas mengatakan kepada ibunya, dia mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, ketahuilah aku patuh kepadamu, tetapi untuk kembali ke agamamu enggak. Saya tidak akan masuk lagi. Udah, andai kata kau mempunyai 100 nyawa, 100 satu persatu keluar dari tubuhmu, aku akan tidak tinggalkan agamaku ini. Asyhadu an la ilaha wa anna Muhammad. Katanya ibunya bilang, wah ini repot sudah urusannya. Tegas. Rasulullah SAW tegas, diambil oleh sahabat-sahabatnya. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tegas. Pernah dikatakan oleh anaknya Abdurrahman ibnu Abu Bakar Siddiq, setelah beliau masuk Islam, waktu di perang Badar belum masuk Islam, apa yang dikatakan oleh anaknya, ya abada, wahai ayahku, beberapa kali aku kelihatan engkau di peperangan Badar, tapi aku tak sanggup untuk memancungkan pedangku ke atas kepalamu. Kata si anaknya Abdurrahman kepada ayahnya, apa yang dijawab oleh ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ya bunayya, wahai anakku, andai kata aku temui kau di peperangan Badar, akan aku pancungkan pedangku ke atas kepalamu. Kata si ayah, ketegasan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tegas, Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dari orang-orang yang hebat, daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dari Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Begitu juga Sayyidina Utsman, tegas diantaranya. Pernah seorang masuk ke rumah Sayyidina Utsman. Seseorang masuk ke rumah Sayyidina Utsman, dia melihat wanita, cewek, wedok, ya wedok, lali misalnya. Delok wedok ini, kalau melanang delok wedok ini biasanya. Hah? Wah, iya seneng deh, cakep ini. Kemudian dia lihat, orang ini melihat, setelah melihat wedok, melihat perempuan, dia masuk ke rumah Sayyidina Utsman. Ditegur oleh Sayyidina Utsman, atadkhulu ilayya wa fi ainika zina. Ditegur oleh Sayyidina Utsman, wahai saudaraku dari pegunungan, bagaimana kamu masuk ke rumahku, mengotori rumahku, sedangkan di matamu ada perzinaan. Orang tadi bingung, dari mana Sayyidina Utsman tahu? Awahyum pada Rasulullah, apakah ada wahyu setelah Rasulullah? Sayyidina Utsman mengatakan, bukan wahyu. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati dengan firasat seorang mukmin, dia melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dari para auliya sholihin, ulama aminin, mendapatkan syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan barakah dari orang-orang yang hebat, para auliya sholihin, ulama aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil Nabi Muhammad. Aqulu syukran jazilan lil Habib Saleh Al-Hamsi. Ada tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh beliau Al-Fadil Al-Karim Abdul Karim Al-Habib Novel Al-Kaf dari Bandung. Kepadanya tafadhal. Melayu kurang Melayu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir ribuan, yang jawab ratusan. Kayaknya senang apa yang receh-receh ya. Kita doakan yang jawab salam panjang umur, luas rezekinya, berkah hidupnya, kebayar hutangnya. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para habaib yang kami muliakan, kita doakan mudah-mudahan para habaib yang hadir di siang hari ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang jauh-jauh dari Nusantara Indonesia, kita doakan mudah-mudahan langkah-langkah kaki beliau menyinari hati-hati kita yang gelap menjadi terang benderang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para masyayikh, para guru, para kiai yang kami muliakan, wabil khusus guru kita, guru besar kita Fadilatul Syekh Gus Arifin bin Ali bin Hasan, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, terus menyinari daripada kampung kita ini menjadi kampung pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya tidak akan banyak-banyak berbicara karena masih banyak lagi pembicara yang lainnya. Saya teringat perkataan daripada Al-Imam Sahal Ad-Dusturi. Beliau menyatakan, "Fusulu madhabina thalatha." Pertama kali adalah mazhab-mazhab kita ini, apa yang kita ikuti ada tiga, kata beliau. Yang pertama, al-iqtida'in Nabi, mengikuti daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing yang hadir pada saat ini, sama-sama kita menghadiri hadir Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga menghadiri daripada haul. Mudah-mudahan sahibul haul yang telah kita hadiri pada siang ini, beliau bangga dengan hadirnya kita insyaallah. Mudah-mudahan dengan segala kita hadir ini, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-iqtida'in Nabi, kita tanyakan pada diri kita masing-masing, sudahkah kita mengikuti Nabi Muhammad? Sudahkah hati ini selalu rindu kepada Nabi Muhammad? Sudahkah kita selama ini, dan kita tanya pada diri kita masing-masing, di mana hati kita selama ini yang lupa kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah, dengan beradanya di tempat ini insyaallah hati kita ta'alluq, berhubungan dengan hati Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hati kita selalu ingat kepada Nabi Muhammad, yang pada saat ini kita sudah lupa akan hal-hal yang telah diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mari kita ikuti jalan yang sudah digariskan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, dan semuanya pengikut daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita tanya pada diri kita masing-masing yang hadir di siang hari ini, pernahkah kita ketika mendengar nama Nabi Muhammad diucapkan oleh seseorang, hati ini bergetar, mata ini terus mengeluarkan air mata yang sangat kencang sekali? Kok kenapa air mata ini sulit untuk dikeluarkan saat mendengar nama Nabi Muhammad diucapkan? Ja'far bin Muhammad, fa idza dzakara Nabi asfara launuhu wa taghayyar haluh. Ja'far bin Muhammad, apabila disebutkan ketika beliau sedang duduk bersama kawan-kawan beliau dalam satu majelis, beliau tertawa ria, beliau senang-senang saat ada orang lewat menyebut nama Nabi Muhammad. Asfara launuhu wa taghayyar haluh, maka yang tadinya dia senang berubah keadaannya menjadi asfara launuhu wa taghayyar haluh. Wajahnya menguning pucat seperti orang yang sudah mau meninggal dunia. Karena apa? Karena malu dan rindu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, yang pertama kali yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah pelajari siapa dan kenali Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah kenal sama Nabi Muhammad, insyaallah hati yang bingung, hati yang susah, hati yang gundah, hati yang galau akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya teringat Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika beliau berjumpa dengan anaknya yang baru saja masuk Islam. Lalu anaknya tersebut berkata, "Ya Abi, wahai ayah, dulu waktu saya belum Islam, waktu saya belum beriman kepada Allah, waktu saya belum mengikuti daripada tuntunan Nabi Muhammad, kita sering berperang bareng, kita sering berperang. Engkau Islam, aku kafir," kata anaknya. "Waktu itu saat aku melihat engkau, anak panah ini kepengen sekali menuju kepada engkau, tetapi aku sayang kepada engkau wahai ayah. Aku takut jangan-jangan sampai panah yang aku pegang ini mengena sasaran kepadamu wahai ayahku." Saking cintanya anak ini terhadap orang tuanya. Tapi apa sebaliknya yang dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang cintanya berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya waladi, andai kata saat itu aku yang melihat engkau dan aku membawa pedang, maka hari itu juga aku akan engkau bunuh," kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Saking cintanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu tanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Mumpung di sini ada majelisil alim, ada guru kita, mari kita ikuti beliau. Selalulah hati ini bersolawat, bergembira menyambut datangnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak hanya dikumpulkan di majelis ini saja, nanti di yaumil qiyamah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Imam Salih At-Tusturi, kalau yang pertama mengikuti Nabi Muhammad, yang kedua wal aklu minal halal, makan dari makanan yang halal. Berapa banyak umat Islam, umat Nabi Muhammad yang saat ini mereka tidak memperhatikan dari makanan-makanan mereka. Hati-hati, andai kata kita membeli pakaian ada 1.000 uang tersebut uang yang haram, maka selama kita memakai pakaian tersebut kita bawa untuk ibadah kepada Allah, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima ibadah kita. Apalagi kalau uang yang 1.000 yang haram tersebut masuk melalui mulut kita, dirasa oleh kita menjadi darah daging, maka semua amal ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan fa in kana haraman fatahhirhu, andai kata ada di antara harta kita yang haram, kita minta kepada Allah mudah-mudahan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak jauh dari apa yang sudah digariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang ketiga, wal ikhlas. Selalu kita ikhlas kemana saja kita melangkah beribadah kepada Allah, ke masjid, ke majalisil alim, ke tempat-tempat seperti ini, langkahkan kaki kita dengan ikhlas, niscaya semua amal ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqul lahu syukran ya Habib Taufilaka. Adapun tausiah yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh beliau Al-Alim Al-Alama Al-Fadil Al-Habib Akil Barokah dari Palembang. Kepadanya dipersilakan. Allah ya Habib. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'u asali wa durun. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'u asali wa durun. Al-fadayadi raddal alamin ya muhailal nur والكرامين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرامين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum mendengar suaranya semua, insyaallah kita menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lakum busyral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli da'a da'il inayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili wasaltum fastama'tum wattasaltum wa kana waslu fa'idatal wusuli. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimus salihat wa tanzilul barakat min rabbil bariyat ila ahli al-ardi was samawat wa ila hadhil majma'il mubarakat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Fadilatul muhtaramun yang saya hormati dan kita sama-sama kita hormati, para habaib yang mana semoga dengan berkumpul ini kita doakan para orang-orang tua kita dari habaib dipanjangkan umurnya, diberikan sehat jasmani rohaninya sampai kelak bisa membimbing kita sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga kepada para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus sahibul fadilah, sahibul majelis Syekh Arifin bin Ali bin Husain bin Hasan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, selalu bisa membimbing kita ke jalan yang mana di mana mengikuti jejak langkahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita haturkan segala puji syukur kehadirat Allah yang mana telah memperkumpulkan kita di tempat ini dalam rangka memperingati haul daripada yang kita ingatin di hari ini, juga daripada semuanya memperingati daripada hari kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mana selalu merindukan umatnya, Nabi yang selalu mencintai umatnya, Nabi yang mengharapkan keselamatan untuk umatnya di dunia dan juga nanti kelak di alam mahsyar. Dan semoga dengan bentuk perkumpulan yang kita berada di dalamnya kecuali tidak lain adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad, yang mana cinta kepada Nabi Muhammad itu berbuah dengan pengikutan kepada Rasulullah, berbuah dengan menghidupkan syariatnya Nabi besar Muhammad, berbuah dengan mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad di zaman yang seperti ini. Di kala mana kita berkumpul seperti ini, saya teringat satu maqalah yang disebutkan oleh Sayyidina Zunnun al-Misri di dalam salah satu maqalah radhiyallahu anhu, mengatakan bahwasanya dia katakan alamatus sa'adah, alamat orang-orang yang beruntung, kata dia, yang mana beruntung di dunia dan di akhirat, yaitu hubbus salihin. Dia cinta kepada orang-orang saleh, orang-orang yang mana mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, yang menghidupkan amal salehnya di dalam kesehariannya, yang mana dia katakan hubbus salihin wa danu minhum, dan dia merasa rendahkan diri kepada mereka untuk mengharapkan barakat, untuk mengharapkan asrar. Dan tidak lain wahai saudaraku kaum muslimin, ketika mana kita hadir ke tempat-tempat yang seperti ini, pasanglah niat kita yang baik, rendahkan hati kita untuk mengharapkan daripada keberkahan, mengharapkan daripada nur dan asrar dari orang-orang saleh. Maka tidak kita pulang dari tempat ini kecuali mendapatkan madad dari mereka. Mereka menjadi mulia karena mengikuti Nabi besar Muhammad, mereka menjadi agung karena mereka mengikuti jejak langkah Rasulullah, mengikuti daripada apa yang dibawa olehnya baginda Nabi besar Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lanjutan daripada kepanggalan Zunnun di dalam kalimatnya dia katakan juga tilawatul Quran. Tadi kita telah membacakan Yasin untuk mengirimkan apa yang kita mau kirimkan. Pahalanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita husurkan. Dan Allah katakan di akhir ayat itu, idza aradallahu bi an yakuna kun fayakun. Dan jika Allah menginginkan sesuatu kebaikan kepada kita, akan Allah katakan kun fayakun, jadilah hal tersebut. Dan yakinlah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengatakan anna inda dhanni abdi bi falyadhunnu bima syaa. Saya berada di persangkaan hamba saya, dan sangkalah dengan persangkaan yang baik kepada Allah. Jika kita hadir di tempat ini, kita menyangka akan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. InsyaAllah kita pulang dari tempat ini dikabulkan semua hajat kita, amin. Dan dengan berkat Nabi Muhammad dikuatkan ikatan hati kita kepada Rasulullah,
biar mengikuti jejak langkahnya Nabi besar Muhammad. Dan dilanjutkan dia katakan tilawatul Quran itu alamat saadah. Alhamdulillah kita melakukan hal tersebut di majelis ini. Kemudian dia katakan lagi lanjutan daripada makalahnya, tilawatul Quran was-sahar bil-lail, bangun di malam hari. Tidak diangkat orang menjadi kedudukan yang tinggi di sisi Allah kecuali dia suka bangun malam. Karena hal inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Saya teringat satu cerita ketika mana di malam hari diceritakan di kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah SAW mendatangi daripada pada malam itu bagiannya istrinya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dan pada malam hari tersebut Nabi telah berbaring di sampingnya. Kemudian Nabi mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, izinkan aku, katanya Nabi Muhammad, untuk bisa sholat malam di malam hari ini. Kemudian Aisyah mengatakan, silakan wahai baginda Rasul. Kemudian Nabi Muhammad mengambil air wudunya dan sholat di malam tersebut. Setiap berdiri Nabi menangis, setiap rukuknya Nabi menangis, dan ketika sujudnya Nabi besar Muhammad SAW juga menangis. Dan halnya seperti itu sampai azannya Bilal dikumandangkan di dalam riwayat tersebut. Dan pada saat itu juga Nabi Muhammad SAW menangis. Sayyidina Aisyah menanyakan, ya Rasulullah, apa yang kau tangiskan, apa yang kau keluhkan wahai Nabi besar Muhammad? Tidak lain wahai Aisyah, aku berdoa kepada Allah untuk bisa Allah Subhanahu wa taala ampunkan umatku, Allah tutupi aib umatku dan mereka diselamatkan. Ya Allah Subhanahu wa taala di sekarang dan nanti yaumil qiyamah. Dan hal inilah doanya Nabi Muhammad, harapannya Nabi Muhammad untuk umatnya biar kita bisa masuk kepada surganya Allah Jalla Jalaluhu fil ula. Bangun di malam hari, inilah contoh daripada kita mengikuti orang saleh. Mungkin kita tidak tergolong dari mereka, maka kalau enggak bisa kita menjadi mereka, fatashabbahu inna tashabbaha bikiramin falahun. Ikuti mereka, contoh mereka. Apa yang kalian bisa contoh dari mereka? Salat malamnya contoh, salat duhanya contoh, akhlak-akhlaknya contoh, dan insya Allah kita akan bisa berkumpul bersama mereka di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir dia katakan mujalasatul ulama. Alhamdulillah dari tadi kita mendengarkan tausiah, kita duduk dengan para ulama kita. Semoga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kehormatan kita kepada ulama itu adalah kehormatan kita menghormati agama kita itu sendiri. Kalau andaikan kaum muslimin dan muslimat itu tidak ada ta'zimnya lagi kepada para ulama, maka akan dicabut dari hatinya ke-ta'ziman, kemuliaan atau keagungan kepada agamanya sendiri. Makanya kadang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin banyak orang yang meninggalkan sholat, akan tetapi hatinya tidak merasa bersalah dengan sesuatu yang dia tinggalkan tersebut. Bahwasanya itu adalah dosa besar. Dan ketahuilah wahai saudaraku, ketika kita melakukan kesalahan, dosa kecil kayak itu dosa besar, jangan dilihat dosa kecil atau besarnya. Lihatlah kepada siapa kita melakukan maksiat, kepada Allah Jalla Jalaluhu bil ula yang melihat semua perbuatan kita. Maka jadilah orang bahwasanya ilmu tersebut adalah khasyah kulluh, rasa takut semuanya kepada Allah. Ini alamat kita beruntung di dunia dan di akhirat. Yang terakhir beliau katakan Riqatul qalb, yaitu rasa lemah lembutnya hati. Inilah dakwanya para ulama kita, inilah dakwanya para orang soleh kita, mengumpulkan kita di tempat ini dengan kelembutan hati mereka. Mereka selalu menasihati kita, mereka selalu membimbing kita untuk bisa ke jalan yang benar. Semoga dengan berkumpulan yang berkah ini kita dijadikan orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, berjalan di belakang jalannya Nabi besar Muhammad, berjalan di jalannya para guru-guru kita, para masyayikh kita, para habaib kita, dan semoga kita juga termasuk daripada umat Nabi besar Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lakukan syukran kasih. Tausiah yang keempat yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Saleh bin Ali Al-Hadar dari Jakarta. Kepada beliau disampaikan pokok. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah ala matlabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah.
ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. Para masyayikh, para guru wal asatidz wa jami' al-hadirin wal hadirat wa jami' rais al-majlis al-muassis fi hadhihi al-majlis al-maymun al-'azim wa bil khusus ustadzuna al-jami' wa mursyiduna guru kita semuanya yaitu Gus Arifin bin Ali bin Husain Allahu darajatahu wa atallahu umrahu wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam setiap bulan Maulid di seluruh negeri, wabil khusus negeri yang kita cintai, yang dikenal negeri para wali, semua judul buku dan semua judul penceramah akan terhenti, akan fokus untuk membicarakan sosok sang paling dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Habibuna wa Azimuna wa Syafi'una wa Qurrata A'yununa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu kita tidak juga ketinggalan dalam detik-detik dan saat-saat di bulan yang tepatnya, yaitu Rabiul Awal, yang masih kita disempatkan oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan dan untuk menyiapkan dengan segala persiapan kita sampai ditakdirkan ke tempat yang paling dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu tempat-tempat kerumunan yang tidak ada lain kecuali mengucapkan daripada as-salawat wa dzikrullahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, semuanya tidak terkecuali yang akan mulia dan dimuliakan di bumi ini hanya yang menyangkut kepada kedekatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala makna di dunia, di alam manapun, kita akan menjadi mulia atau akan menjadi hina, tolong ukurnya hanya kedekatan atau jauh, begitu saja kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan segala apa yang Allah berikan kepada dirinya masing-masing. Ada yang dengan lantunan suara, ada yang dengan ilmu dakwahnya, ada yang dengan hartanya, ada yang dengan keahlian masaknya, ada yang dengan keahlian sopir untuk mengantarkan ke tempat-tempat majlis seperti ini, dan berbagai macam yang mungkin kita tidak sanggup lagi menyebutkan satu persatu, tapi yang jelas semuanya akan dihargai oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terlupakan oleh Rasul SAW di siapapun yang hadir di majlis seperti ini. Makanya di acara-acara seperti ini hendaknya kita tuluskan hati kita, kita betul-betul konsentrasi dan mengenang daripada baginda Rasul SAW, karena bukan tidak dihargai sekedar bacaan, tidak, tetapi lebih dari itu adalah mengamalkan, mengikuti sesuai dengan doa kita. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna attiba'ah warzuqna attiba'ah. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemampuan
Karena tidak ada suatu terjadi ibadah melainkan akan terjadinya didampingi langsung, difasilitasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang ada. Termasuk saya mampu bicara ini di tempat ini, melainkan Allah sudah kasih fasilitas dulu di tenggorokan saya agar mampu mengucapkan dan mengutarakan kalimat-kalimatnya. Begitu juga kita sampai datang ke tempat yang paling mulia ini juga tidak lain melainkan Allah sudah berikan fasilitasnya dulu. Oleh karena itu segala fasilitas itu Allah yang kasih. Lalu kita ambilnya yang mana dari diri kita? Kita bisa bicara, kita bisa duduk, kita bisa mendengar dengan baik. Ini karunia Allah. Karunia Allah. Lalu kita akan kotori dan akan rusak amal ibadah kita dengan kesombongan. Padahal andil kita di mana? Oleh karena itu, para aslafun as-salihin selalu bertajuk di awalnya sampai kepada tarikahnya diawali dengan safaul qulub. Artinya diawali dengan kebersihan hati. Karena semua yang akan kita lakukan akan rusak cuman gara-gara hati kita yang tidak bersih. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mari kita mendengar bersama bagaimana kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap umat, terhadap keluarga, terhadap semua ciptaan Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dari tepi jalan. Tiba-tiba Rasul itu suka menegur ditegur oleh anak Yahudi yang masih belia, yang sukanya main burung. Ada burung diketekin begini. Lalu Rasul menegurnya, "Ya bulan, ma fa'alat tayr?" Jadi apa yang terjadi dengan burungmu ini? Sekali, dua kali, tiga kali, Nabi juga sering ditegur oleh anak Yahudi itu, tentu belum Islam, Yahudi. Lalu Rasul kok beberapa kali lewat kok tidak melihat lagi, nggak melihat burung, nggak melihat anak itu. Lalu bertanya kepada sahabat, bagaimana kabarnya anak kecil yang suka kita lihat main burung itu? Ya Rasulullah, kita dengar dia lagi sakaratul maut, tunjukkan aku tempatnya. Dia datang ke tempat keluarga si Yahudi tadi, lalu dipersilahkan masuk karena pernah menyapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma beberapa kali saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam peduli, wahai saudaraku, peduli wahai hadirin dan hadirat, atas teguran saja yang dia sendiri belum Islam ditegur. Lalu Nabi mengatakan, mana si anak tersebut? Lalu membisikkan kepada telinganya yang kanan, seakan-akan kayak orang masuk di rumah sakit yang disetrum karena tidak sadar. Begitu dibisikkan di telinga anak kecil tadi, dia terjaga, tergetar dan terjaga. Lalu dia menatap kepada sekelilingnya, lalu disorot kepada ibunya sana. Dia menatap ibunya, lihat kayak muka yang seram, seakan-akan tidak rela kepada apa yang dianjurkan, yang di telinga dia, yang dibisikkan ke telinga si anaknya sendiri. Lalu dia menutup matanya, dia tidak sadar lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berputus asa. Rasul mengulangi, wahai saudaraku, yang kedua kali. Bagaimana bayangkan hati yang kayak apa yang dimiliki oleh Rasul terhadap umat ini yang luar biasa. Rasul tetap mengulangi lagi dan membisikkan ke telinganya. Lalu dibisikkan yang kedua, tentu seperti yang pertama, terjaga ini anak luar biasa, sempat juga terbelangak melihat ibunya senyum, tetapi tidak memberikan isyarat izin kepada si anak, cuma diam saja. Tidak lama kemudian dia menutup matanya dan
tidak sadar lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat, apa yang terjadi pada Rasul? Rasul ulangi yang ketiga kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Coba renungkan hati yang kayak apa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan ini. Adakah cinta sedikit seperti yang Rasul lakukan kepada orang yang bukan seagama dengan kita? Lalu Rasul ulangi lagi dengan bisikan yang ketiga. Dibisikkan di telinganya. Seketika dia sadar, dia menatap ke wajah seorang ibunya. Lalu ibunya mengatakan, memberi isyarat dengan tangannya, silakan wahai anakku, mungkin ini sudah saat yang terakhir yang kau memang sudah hak kamu. Ikuti kalau kau memang mau mengikuti. Seketika itu anak dibisikkan oleh Rasul, dia seketika itu juga membaca dan mengikuti apa yang diajarkan Rasul, yaitu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu wahai hadirin dan hadirat, seorang bulan tadi seketika meninggal setelah melafazkan syahadatain Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ini orang belum pernah melakukan hatta wudu sebelum, apalagi sholat, apalagi yang lainnya. Cuman karena peduli kepada Rasul, suka mendengar Rasul, sehingga Rasul tidak enggan memberi syafaat dan mengajarkan, walaupun sudah terhalang 3 kali dan sempat terjadi syahadat. Lalu Rasul berdiri di hadapan keluarganya. Karena dia sudah mengucapkan syahadat, saksikan wahai yang hadir, aku yang akan bertanggung jawab dengan mayit ini atas segala-galanya yang dibutuhkan, untuk penguburannya, untuk penyolatannya dan lain sebagainya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat, perlu kita punya hati. Kalau tidak bisa sepenuhnya seperti ini, paling tidak jangan punya hati yang kejam, jangan hati yang bengis. Karena itu kontrol kita itu punya hati bisa khusyuk sholat atau tidak diantaranya dari hati kita. Bagaimana kita akan bisa sholat? Bagaimana kita akan bisa menghayati sholawat? Bagaimana kita akan bisa menikmati dengan halawah dari apapun bentuk ibadah kalau hati kita ini tidak pernah lunak? Di antaranya suruh menangis yang banyak, jangan ketawa mulu, ini matikan hati. Coba kita duduk, kalau sudah datang rasa halawatul al-zikir wa halawatul salawat wa halawatul khalwa fil majlis, jangan pernah dibuang-buang. Terus panjatkan doa, hadirkan, tancapkan bahwa saya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dada kita dan meliputi segala ada yang di sekeliling kita, sehingga tatkala mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ini sudah hilang semuanya. Dan sampai kita memikirin kunci, lupa ini, lupa dan lain sebagainya yang kita akan diabaikan daripada konsentrasi kita itu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada contoh-contoh daripada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita ini jangan sampai-sampai menghukumi atau menghakimi seseorang karena kebodohan kita, siapapun diri kita. Al-Quran juga sama-sama dari awalnya sudah menegur, la takfu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la takfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal absar wal afidah kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jadi kalau kita ngomong sembarangan nggak ada dasarnya, nggak boleh, gimana orang bisa ngomong seenaknya? Ini agama ya, nggak boleh, dilarang keras. Pada suatu saat seseorang itu akan berubah-ubah sesuai dengan dia punya perkembangan ilmunya, perkembangan sekolahnya, pembelajarannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita alhamdulillah bersyukur semuanya karena sudah memiliki guru daripada
guru Gus Arifin, mudah-mudahan bin Ali bin Hasan, mudah-mudahan panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimuliakan daripada semua yang mencintainya, dan diberikan kesempurnaan untuk mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi oleh karena itu, karena kita sudah memiliki contoh-contoh dari sosok guru kita, marilah guru kita ini sangat karim, sangat dermawan, dan sangat berwibawa, tidak mudah mendepe-depe di mana-mana. Alhamdulillah. Hadirin, oleh karena itu di beberapa contoh bahwasanya kadang-kadang ucapan itu yang menjadi masalah sebetulnya bukan orang lain, tetapi kebodohan kita sendiri yang menjadi masalah. Pada suatu saat ada seseorang yang masuk bertamu kepada seorang tokoh, lalu duduk di situ dan melihat si Shahibul Bait ini bercanda dengan cucunya, bermain dengan anaknya. Si tamu ini, masya Allah, indahnya rumah tangga ini. Lalu dia makan bersama dan lain sebagainya. Setelah jatuh hari besoknya, dia menginap di sana. Si Shahibul Bait bertanya kepada tamunya, kayak biasanya kita kalau ada tamu, bagaimana tidur kamu, enakkah? Maka ditanya, kaifa asbahta ya akhil Arab, bagaimana pagimu ini wahai saudaraku Arab? Jawabannya dia sangat mengejutkan kepada pemilik Shahibul Bait, yaitu dia menjawab. Yang pertama dia katakan, asbahtu uhibbul fitan, aku pagi ini menginap di rumahmu, mulai aku suka kepada fitnah. La ilaha illallah, katanya punya rumah. Yang kedua ada lagi, amliku ma la Allah yamlik, aku memiliki apa yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah, qul asyhadu an la faqad kafarta bi wa asrakta bih, sungguh kau telah berkufur kepadanya dan kau telah bersekutu kepadanya dengan ucapanmu tadi. Wa azidu min dzalika, dan aku akan tambahkan dari itu, uridu an afirra min rahmatillah, yaitu yang ketiga, aku ingin lari dari rahmat Allah. Berkatalah si Shahibul Bait mengatakan, wahai saudaraku Arab, kau jangan sampai keluar dari pintu rumahku ini sebelum aku tuntut engkau kepada Khalifah Amirul Mukminin. Lalu dibawalah si Khalifah ke Amirul Mukminin. Di sana dikatakan oleh Shahibul Bait, ya Amirul Mukminin, ini tamuku bertamu di rumahku dan aku cinta kepadanya dan aku percaya kepadanya, tetapi bagaimana dengan sikapan ucapannya yang tiga-tiganya ini sangat mengganggu pikiranku. Apa yang dia ucapkan? Pertama, dia suka kepada fitnah. Yang kedua, dia memiliki apa yang tidak dimiliki oleh Allah. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga, dia ingin lari dari rahmat Allah. Lalu Amirul Mukminin tersenyum. Lalu si Shahibul Bait mengatakan, apa dengan senyum? Apa kau tidak mau menyampaikan sesuatu padanya? Apa dengan senyummu? Semua adalah merupakan setuju apa yang dia ucapkan. Dia menganggutkan kepalanya lalu mengatakan, "Ewa." Yang pertama, apa jawabannya? Yang pertama, apa kau tidak membaca Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Apa kau tidak membaca bahwasanya hartamu dan anak-anakmu merupakan fitnah? Salahkah seorang tamumu ini mencintai harta dan anak-anaknya? Bahkan Rasul SAW pernah sholat dan bersujud amat lama. Setelah salam berkata kepada sahabatnya, apa kau kira mungkin tadi sujudku begitu lama, mungkin ada sesuatu yang datang daripada waktu? Sesungguhnya tidak, karena cucuku Al-Hasan dan Husain ada di pundakku. Aku tidak ingin menurunkannya sampai dia mau turun sendiri. Cintanya Rasul SAW kepada cucunya Al-Hasan dan Husain. Begitu juga si yang kedua, aku memiliki apa yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah akan benarkan wahai Amirul Mukminin? Kok
baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Apakah Tuhanmu punya cucu? Apa Tuhanmu punya anak? Apa Tuhanmu punya ibu? Tidak. Dia punya ibu dan dia punya banyak anak. Oh begitu. Lalu Amirul mengatakan, janganlah pertama-tama kau menyalahkan seseorang. Berlindunglah engkau lebih dahulu dari kebodohanmu sehingga akan mengatakan sesuatu yang salah. Baru yang ketiga, bagaimana dia mengatakan aku ingin lari dari rahmat Allah karena dia sudah mandi pagi di rumahmu, kondisi hujan. Fa innal amtara min rahmatillah, sesungguhnya hujan itu dari rahmat Allah. Jadi dia tidak mau hujan-hujan, dia mau lari. Astagfirullahaladzim. Jadi Al-Quran pun juga sama, memberikan kepada kita, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusiba qauman bijahalah. Artinya kalau ada seseorang yang fasik membawakan sebuah perintah, hati-hati terlebih dahulu. Jangan mudah untuk membuat sikap sebelum ada check and recheck dalil buktinya. Jangan mudah untuk menyalahkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat rahmat, sangat bijaksana, dan sangat, kalau mau boleh dikatakan, tidak menghukum kepada, memvonis kepada orang yang salah, bahkan cenderung seakan-akan melindungi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Pada suatu saat Rasul bermajlis seperti ini, bukti daripada kesabaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak kejam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba seorang Badui Arab datang ke majlis. Tentu majlis Rasul itu ada di masjid seperti ini. Lalu dia masuk ke dalam, buka celananya, dia mau kencing di tengah-tengah masjid. Ada yang mau pukul, ada yang mau tonjok, ada yang mau ambilkan kayu pentung dia. Lalu Rasul berdiri, yang mengganggu dia, hadapi aku. Si Badui Arab ini kencing, kepalanya besar, kencing di masjid kok dibela sama Nabi. Orang yang pukul, yang mau tendang dia, siapa yang mau pukul dia, hadapi aku. Seselesai kencing, dia mengangkat tangannya ke atas. Duhai Tuhannya Muhammad ini, kalau kau memiliki rahmat, jangan pernah kau bagikan pada semua makhlukmu, khususkan rahmatmu untuk aku dan orang ini yang menolong aku. Lalu Rasul berdiri, hai kau Badui Arab, kau jangan batasin rahmat Allah hanya untuk aku dan engkau, karena sesungguhnya rahmat Allah meliputi segala-galanya. Lalu si orang-orang tadi menampakkan wajah sinis kepada si Badui Arab ini, kok merasa Rasul memberikan pembelaan seakan-akan. Tapi dengan akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu ingin mengetes gimana ini sensitivasinya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang itu berdiri dan mengatakan, aku tidak pernah melihat wajah yang paling aku benci. Dibilang, aku tidak pernah melihat wajah yang aku benci melebihi wajah orang ini yang ditunjuk pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kembali membuat emosi para sahabat. Sahabat ada yang mau seret dia, mau dibawa keluar, mau diusir dari masjid. Lalu dia berhenti sejenak, tapi ingatlah, wahai saudaraku Arab yang ada di sini, tidak ada wajah yang bersinar seperti ini. Yang paling aku cintai melebihi sosok ini. Saksikan aku bersahadat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat, contoh yang banyak daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kecintaannya juga kepada istri dan anak-anaknya. Namun waktu dan kondisi belum memungkinkan untuk memperpanjang, masih banyak para habaib dan para dai-dai. Saya cukupi sampai di sini. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan segala hajat, segala apa yang diniatkan oleh hadirin dan hadirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Abdul syukur katsira. Semoga dengan tausiah para habaib itu betul-betul akan mengantarkan diri kita untuk cenderung berbuat baik, dan mudah-mudahan pergumulan kita, duduk kita di masjid ini tidak sia-sia.
namun dijajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar sebelum keluar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تطيب عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا فالرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجذب. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معدلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلذذ عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعينانه. وقد انبسط القلم في تدبير ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك علة العقلان في هذا المقام واقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الختم كما يحصل التكريم. وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد الرسول الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الناعمين وحمد الشاكرين. اللهم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظر الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة.
نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفضل في كل موطن من مواطن القرب ومكان قاسم إمدادك في عبادك وساكن كؤوس إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثمرين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة كرامه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحاضرين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسلمين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم ببركته وشريف وجهه أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مع عنان وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأمطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحزن الحصين من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا اليك بالحبيب انت في جميع حاجاتنا قريبا فالمنا يا رب يا الله وفي الزلل يا فرجات يا الله وفي جميع الامراض لنا ولاولادنا واخواننا من المسلمين خصوصا في هذا الوقت خصوصا في هذه الايام انك على كل شيء قدير يا قاضي الحاجات حاجاتنا وحاجات المسلمين وفرج همنا وهموم المسلمين اقضي جميع حاجاتنا يا رب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. علينا توبة تغفر
والمسلمين أجمع بدرب يسمع واغلق وجوه المنان بالكتاب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أتى الهادي وآله وصحبه يا كثرة صحبي والحمد لله بالبدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين إلى حضرة فاطمة وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي برسول الله أزكى صلاتي وسلامي سلام الله يا سادات من الرحمن يا شكور عباد الله جئناكم وصدناكم طلبناكم استغفرنا إلى الرحمن يا شكور عباد الله جئناكم سلام الله يا سادات من الرحمن يا شكور الله جئناكم وصدناكم طلبناكم شان الله شان الله مزاياكم مزاياكم أشان الله أشان رحمة تغسانا وتغساكم سلام الله يا سادات الرحمن يا ساكم عباد الله جئناكم وصدناكم طلبناكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم وصلى الله مولانا وسلم عليكم سلام الله يا سادات الرحمن يا ساكم عباد الله جئناكم وصدناكم طلبناكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل القبور والسلام عليكم يا شيخنا الفاضل. السلام عليكم على من خالفكم والسلام علينا وعلى الله الصالحين. السلام عليكم وعلى آبائنا وأسلافنا الصالحين. أنتم السابقون ونحن اللاحقون. اللهم لا تحرم من هذه الزيارة. اللهم من دعواتنا وسلمنا يا رب يا الله من جميع فتن المضار والبقر وسلم لأولادنا وكل من حوالينا خذوها شيخنا على جميع الشيخ عارفين علي بن حسن وجميع سيداتنا البعض مشتاقين مغاربها إنه التقصد بالرحمة
الرحمة والمغفرة ويعيد علينا بركاتهم وصل في الدنيا والآخرة. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بالروح المغفورة، ولا تخرجنا من هذا المكان إلى حاجتنا المرضية، ولا تخرجنا من هذا المكان إلى أمراضنا المشفية، ولا تخرجنا من هذا المكان إلى جميع حقوقنا وحقوق آبائنا مربوطة إن شاء الله بنية من قبلنا من آبائنا وأسلافنا صالحين الصالحين، وعلى كل صالحة جامع شهاب الله والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا مولانا يا مجيب، يا مولانا يا مجيب، يا مولانا يا مجيب، يا حاتم لا يجيب. توسلنا إليك بالحبيب يا حاجاتنا إليك يا رب يا الله يا مولانا يا مجيب، يا حاتم لا يجيب. توسلنا إليك بالحبيب أن تجد جميع حاجاتنا قريب، جميع حاجات الحاضرين والغائبين إنك أنت القدير. اللهم لا تحرمنا أجر هذا الميت، اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده إنك أنت كل شيء قدير. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا ولا تخرجنا من هذا المكان إلا ذنوبنا مغفورة، ولا تخرجنا من هذا المكان إلا حاجاتنا مرضية، ولا تخرجنا من هذا المكان إلا جميع حاجات الحاضرين آمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي نسألك الاسم آمين. فرج علينا، فرج علينا، فرج علينا، خصوصا صاحب الحاجة. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده ولا نأمه فينا. وصلنا به بكل أمر بغياث حق رب العالمين وبالهادي توسلنا ولدنا وكل الأنبياء والمرسلين وعليهم الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين رفع في رتبة تمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين والذكر والدروس أجلا عن القلب صدى لصادقين أقضي في الدين محيي الدين وتحكمنا وباقتدينا ولا تنسى كمال الدين سعدا عظيم والحال تاج العابدين وقرآن شفاء للمؤمنين ولطف شامل وغفران لكل المذنبين ونختم بصلاة على محمد إمام الكل خير شافعين والحمد لله بالعالمين رب منفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن والمعافاة من البلايا والمصيبة من الفقر من الجهل من العدو حاصلين والجاهلين والحاسدين وفتنة الدجال وهب لنا من أزواجنا وذريتنا وعلماءنا وحكماءنا وزعماءنا ومعلمينا وأولادنا وبناتنا وجارنا وأحبابنا ومحبينا ومن يتلق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا رب وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول. بك مولانا طرق الحمول. الله الله يا الله لنا بالقبول منه المواهب ورضا والقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا خير معطي هب لنا كل سوء. الله الله يا الله لنا بالقبول لنا منك بالحسنى نهار الكفور. الله الله يا الله لنا بالقبول هب لنا القرب منك واللقاء والوصول. الله الله يا الله لنا بالقبول سنشاهدك في مرآة طه رسول. الله الله يا الله لنا بالقبول ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول. الله الله يا الله لنا بالقبول دعانا فإنها تحت بابك نجوم. الله الله يا الله لنا بالقبول بابك
ولسنا عنه يا الله نحو ضنانا فيك وفير والأمال فيك نور العادي بك إلهي نسو كرما بها تجك جميع الأكون على صدق في سبل رجال الفحول تقى والهداية على سبيل الفضول طلبناك يا من ليس ملكه يجور صلاة على المختار طه رسول والآل وصحب ما داعي رجا بالقبول Alhamdulillah.